Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan tentang perdagangan manusia atau human trafficking di Ukraina. Dengan anggota kami, yaitu ada Alia Audia dengan NIM 811422249, kemudian Muhuda Ramadan dengan NIM 811422250, dan kemudian ada Anissa Rahmawati dengan NIM 8111422253, kemudian ada Heri Hakim dengan NIM 811422257, kemudian ada Nisa N Hasanah dengan NIM 8111422258. Sebelum masuk ke penjelasan lebih lanjut mengenai kasus human trafficking yang ada di Ukraina, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi human trafficking itu sendiri. Pada protokol Palermo PBB, human trafficking itu didefinisikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang dengan cara ancaman menggunakan kekerasan, pemaksaan, penculikan, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau memberi serta menerima keuntungan untuk mencapai persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain dengan tujuan untuk eksploitasi. Masuk ke latar belakang kasus, Ukraina sendiri merupakan negara asal, transit, dan tujuan terjadinya human trafficking, terutama yang terjadi pada wanita dan anak-anak. Perdagangan internal juga merupakan masalah terbesar yang berkembang di Ukraina. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh IOM atau International Organization for Migration, lebih dari 160.000 orang di Ukraina menjadi korban dari human trafficking sejak tahun 1991, yang membuat Ukraina disebut menjadi salah satu negara terbesar pemasok kerja paksa di benua Eropa. Pada tahun 1991 sampai 1998, mencatat bahwa lebih dari 500.000 wanita di Ukraina diperdagangkan ke wilayah barat. Negara tujuan yang paling terkenal diantaranya adalah Jerman, Belanda, Spanyol, Uni Emirat, Kanada, Yunani, Ceko, Hongaria, dan lain-lain. Negara-negara tujuan tersebut tidak hanya negara yang berada di kawasan benua Eropa, tetapi juga kawasan yang berada di Timur Tengah. Selanjutnya kronologi kasus. Kasus perdagangan manusia yang didominasi regional Eropa dimulai pada tahun 2000 hingga 2010. Situasi konflik antara Rusia dengan Ukraina meningkatkan adanya indikasi perdagangan manusia. Ukraina memiliki posisi geopolitik yang strategis, di mana tidak adanya batas yang diatur dengan negara-negara yang baru merdeka dari Uni Soviet. Dibukanya daerah perbatasan di wilayah Ukraina ini menciptakan peluang bagi masyarakat Ukraina untuk memperbaiki kualitas hidup mereka melalui migrasi tenaga kerja. Dengan posisi geopolitik yang strategis ini telah mendorong Ukraina menjadi negara transit bagi para migran ilegal baik itu dari Asia maupun Afrika dalam mencari pintu masuk ke Eropa Barat. Pada tahun 2012, Ukraina semakin menjadi negara yang paling sering menjadi tempat transit bagi human trafficking. Perdagangan manusia yang dilakukan di Ukraina umumnya mengarah kepada jenis kasus kejahatan seksual. Namun pada tahun 2013 dan 2014, jenis eksploitasi kerja paksa menjadi yang paling populer dalam kejahatan perdagangan manusia di Ukraina. Hal tersebut merupakan akibat dari adanya migrasi tenaga kerja warga negara Ukraina. Korban-korban yang diperdagangkan tidak hanya terjadi di Ukraina saja, tetapi juga di luar Ukraina seperti Rusia, Polandia, Irak, Spanyol, Turki, dan lain-lain. Kasus perdagangan manusia ini juga dilakukan oleh orang Ukraina di luar Ukraina. Contohnya yaitu sepasang kakak beradik asal Ukraina yang berada di Amerika Serikat diduga sebagai pemimpin sindikat perdagangan manusia dengan menjanjikan pekerjaan dan tempat tinggal dengan diiming-imingi gaji bulanan sebesar $500 kepada korban. Namun, mereka menipu korban dengan menyelundupkan korban ke Meksiko dan memaksa mereka untuk menyeberang ke Amerika melalui pengiriman barang menggunakan kapal laut. Para korban ini dipaksa untuk bekerja selama 10 hingga 12 jam per harinya tanpa mendapatkan gaji. Mereka juga tinggal dalam kondisi yang tidak manusiawi dan diancam untuk membayar hutang perjalanan sebesar $50.000 kepada kakak beradik yang diduga sebagai pemimpin sindikat perdagangan manusia tersebut. Untuk yang selanjutnya itu ada bagaimana sih peran organisasi internasional untuk ikut andil dalam kasus tersebut. Jadi, International Organization for Migration atau IOM merupakan organisasi NGO yang menjadi partner paling besar Ukraina dalam menangani masalah perdagangan manusia di Ukraina. IOM bekerja untuk mendorong praktik migrasi yang manusiawi dan teratur untuk kepentingan bersama dalam bidang migrasi. Organisasi tersebut membentuk divisi khusus yang menangani permasalahan perdagangan manusia, yaitu Unit Counter Trafficking.
Peran IOM dalam pembuatan kebijakan dan peraturan tentang migrasi dan perdagangan manusia di Ukraina sangatlah penting. Karena sebelum pemerintah Ukraina bergabung dengan IOM, mereka tidak memiliki kebijakan dan peraturan tentang migrasi dan perdagangan manusia di Ukraina. Yang selanjutnya itu, pada tahun 1996, IOM memiliki misi di Ukraina dan juga mendirikan kantor IOM di Ukraina untuk mempermudah dalam memberikan bantuan pada Ukraina. Upaya yang telah dilakukan IOM dalam menghadapi perdagangan manusia di Ukraina, yang diantaranya yang pertama, bekerja sama dalam pencegahan dan reintegrasi dengan pemerintah Ukraina, membangun jaringan lebih dari 30 LSM lokal dan organisasi internasional lainnya sejak tahun 1998. Yang kedua, mendukung National Counter Trafficking dan Saran Migran Hotline 527 yang membantu lebih dari 20.000 orang per tahun. Yang ketiga itu bekerja sama dengan para penegak hukum di Ukraina dalam peningkatan kapasitas pada penyidikan dan penuntutan kejahatan perdagangan manusia, membangun jaringan dengan negara-negara transit dan tujuan melakukan pengembangan sistem perlindungan saksi dan lainnya. Yang keempat itu, sejak tahun 2000 memberikan bantuan reintegrasi untuk kurang lebih 10.945 korban perdagangan, termasuk bantuan hukum, perawatan medis, konseling psikologis, dukungan keluarga, pelatihan kejujuran, dan jenis bantuan lainnya berdasarkan kebutuhan individu. Yang terakhir itu, sejak tahun 2014, tepatnya pada bulan Juli, membantu 30.000 pengungsi dan juga menyebarluaskan lebih dari 21.000 eksemplar informasi mengenai migrasi yang aman dan pencegahan perdagangan manusia yang diberikan kepada kelompok atau masyarakat yang memiliki risiko ini. Masuk ke dalam kesimpulan, perdagangan manusia di Ukraina merupakan permasalahan yang kompleks di mana hal tersebut merupakan akibat dari adanya migrasi tenaga kerja warga negara Ukraina. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya perdagangan manusia di Ukraina diantaranya karena kemiskinan, pendidikan rendah, dan pernikahan pada usia dini, serta didukung adanya situasi konflik antara Rusia-Ukraina. Faktor-faktor penyebab tersebut merupakan akar permasalahan terjadinya kasus perdagangan manusia di Ukraina. Dalam mengatasi persoalan dalam penanganan kasus perdagangan manusia, pemerintah Ukraina dan IOM saling bekerjasama dan berbagi informasi mengenai masalah migrasi dan perdagangan manusia. Kejahatan ini pun mendapatkan perhatian khusus dari organisasi internasional IOM dengan bukti dibentuknya divisi khusus yang menangani permasalahan perdagangan manusia, yaitu Unit Counter Trafficking. IOM juga secara aktif melawan perdagangan manusia dan telah melakukan berbagai upaya dalam menghadapi perdagangan manusia di Ukraina. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab dari beberapa teman-teman yang bertanya. Yang pertama ada dari kawan kita Amirul Mahfud dengan NIM 8111422247 dan pertanyaan, peran organisasi internasional telah dijalankan pada kasus yang Anda paparkan, namun tidak memenuhi titik penyelesaian masalah. Pertanyaannya, bagaimana langkah konkret yang harus dilakukan, baik internal maupun eksternal untuk menyelesaikan persoalan ini? Menjawab pertanyaan dari kawan Arul, saya bisa menjawab bahwa langkah konkret yang dapat kita lakukan yaitu dari internal membuat regulasi yang ketat atas migrasi ketenaga kerjaan, termasuk di dalamnya mengatur dengan ketat mengenai bab larangan atas human trafficking. Lalu regulasi itu perlu untuk dilakukan pengawasan secara ketat untuk memastikan tidak terjadi hal-hal yang telah dilarang dalam regulasi tersebut. Kemudian faktor-faktor penyebab terjadinya human trafficking tersebut seperti kemiskinan, ekonomi, dan lain sebagainya perlu untuk dibuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan mereka. Kemudian dari segi eksternalnya, yaitu kita bisa meminta kepada Dewan Keamanan PBB untuk membenahi permasalahan ini, sebagaimana tercantum di dalam amanat revolusi PBB 1970 dan 1973 dalam perlindungan terhadap warga sipil. Sekian. Untuk selanjutnya itu ada pertanyaan dari Fauzul Arsi dengan NIM 8114222215. Yaitu pertanyaannya, apa saja faktor-faktor yang membuat orang-orang Ukraina rentan menjadi korban human trafficking dan bagaimana cara mencegah dan melindungi mereka dari eksploitasi. Sebelumnya, faktor yang membuat orang-orang Ukraina itu rentan terhadap human trafficking itu yang pertama itu ketidakstabilan ekonomi, ketidakpastian pekerjaan, dan konflik politik. Karena hal tersebut itu biasanya rentan menjadi adanya human trafficking di Ukraina. Untuk mencegah hal tersebut itu dan melindungi mereka itu yang pertama penting untuk meningkatkan kesadaran mereka, yang kedua memberikan pendidikan, yang ketiga memperkuat jaringan perlindungan sosial,
Selanjutnya itu bisa juga dengan kerjasama internasional dalam penegakan hukum dan dukungan psikososial juga krusial. Selanjutnya, ada pertanyaan dari Nisrina Khairunisa dengan NIM 8111422243 dengan pertanyaannya yaitu, apa bentuk implementasi dari eksistensi protokol Palermo bagi penanganan kasus human trafficking di Ukraina? Apakah protokol tersebut sudah dijalankan secara efektif atau belum? Dan jika sudah, menurut kelompok kalian, mengapa angka kasus human trafficking di Ukraina itu masih tinggi? Jadi, Protokol Palermo ini merupakan sebuah perjanjian internasional yang mencakup pencegahan, penindakan, dan pengadilan terhadap perdagangan manusia. Nah, bentuk implementasi dari Protokol Palermo ini dapat kita lihat dari pembentukan hukum dan kebijakan di Ukraina yang sesuai dengan prinsip Protokol Palermo untuk memberikan dasar hukum bagi penanganan kasus human trafficking. Lalu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, pemerintah juga membuat aturan agar masyarakat yang ingin menolong dan menawarkan tempat tinggal untuk para pengungsi, untuk mereka segera mendaftarkan diri ke website yang telah disediakan supaya menjadi lebih terkoordinasi. Selanjutnya, menurut kelompok kami, mengapa angka kasus human trafficking di Ukraina itu masih tinggi? Salah satunya disebabkan karena adanya konflik antara Rusia dan Ukraina yang menjadi celah meningkatnya angka perdagangan manusia di sana. Kondisi tersebut juga semakin diperkeruh karena adanya pandemi COVID-19. Negara-negara Eropa menjadi terkendala dalam merespon persoalan imigran dan perdagangan manusia. Hal ini dibuktikan dengan terganggunya layanan bagi korban dan penyintas. Lalu, sumber daya penegakan hukum untuk memerangi hal ini juga banyak dialihkan untuk menuntaskan persoalan pandemi, serta pengawasan di perbatasan yang tidak optimal. Dalam kondisi ini, tentunya pelaku perdagangan manusia menjadi sulit untuk dideteksi dan membuat angka perdagangan manusia di Ukraina masih tinggi. Lalu, terkait apakah protokol Palermo ini sudah dijalankan secara efektif atau belum? Kalau menurut kelompok kami, protokol tersebut itu belum berhasil dijalankan secara efektif. Karena dilihat dari kasus perdagangan manusia di Ukraina yang hingga saat ini masih terjadi dan angkanya pun masih tinggi, hal tersebut telah membuktikan bahwasanya implementasi dari protokol tersebut belum dijalankan dengan baik. Sekian, terima kasih. Terdapat pertanyaan dari Nadia Parhusib dan izin menjawab. Apakah upaya yang dilakukan oleh IOM dan Ukraina dalam mengatasi masalah human trafficking dan apakah upaya yang dilakukan telah berjalan dengan efektif? Jawabannya adalah iya, upaya yang dilakukan telah berjalan dengan efektif. Dapat dilihat dari hasilnya, pelaksanaan kebijakan IOM yaitu mengenai integrasi kerjasama IOM dengan badan organisasinya dalam memberikan asistensi kepada para korban human trafficking, juga dalam hal mempekerjakan kembali para korban ke pekerjaan yang legal. Kemudian dalam mengatasi kasus human trafficking, pemerintah Ukraina dan IOM ini telah bekerja sama dan berbagi informasi mengenai masalah migrasi dan perdagangan manusia. IOM membantu dalam memberikan pengarahan dalam membuat kebijakan dan peraturan-peraturan mengenai perdagangan manusia, serta bersama pemerintah Ukraina juga saling membantu dalam membuat pelatihan baik dari segi penanganan maupun pencegahan terjadinya kejahatan perdagangan manusia itu sendiri. Lalu pada awal tahun pemerintah Ukraina bergabung dengan IOM ini telah memberikan bantuan kepada Ukraina dalam bentuk pemberian draft mengenai kebijakan dan peraturan tentang migrasi dan perdagangan manusia. Sebelum mendapatkan bantuan dari IOM, Ukraina tidak memiliki peraturan dan kebijakan mengenai hal itu, dan Uni Eropa lewat Greta sudah menyarankan berbagai kebijakan mengenai kemigrasian, tetapi belum dijalankan oleh pemerintah Ukraina. Lalu IOM juga membantu dalam pembuatan rumah sakit untuk medical check up para korban dari perdagangan manusia dan juga dari psikologis para korban. Yang terakhir, pemerintah Ukraina dan IOM bekerja sama dalam mengidentifikasi dan memulangkan kembali warga negara, baik warga negara Ukraina maupun yang bukan dari Ukraina, kembali ke negaranya masing-masing dan diberikan berbagai bantuan dalam kemigrasian, kesehatan, ataupun dari segi psikologis. Dalam hal ini, IOM dan Ukraina mendapat bantuan finansial dari berbagai organisasi internasional lainnya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Widya Dwi Varianti dengan NIM akhir 214. Pertanyaannya, apa dampak nyata dari kebijakan penanganan kasus human trafficking di Ukraina melalui kerjasama dengan IOM?
Jadi dampak nyata kebijakan penanganan kasus human trafficking di Ukraina melalui kerjasama dengan IOM ini diantaranya yaitu 1. Menurunnya jumlah korban perdagangan manusia di Ukraina. Terbukti pada tahun 2010, jumlah korban yang teridentifikasi dan dibantu oleh IOM di Ukraina menurun dari 1.025 orang menjadi 560 orang pada tahun 2014. Yang kedua, meningkatnya regulasi dan kerangka hukum terkait perdagangan manusia di Ukraina. Dalam hal ini, IOM telah membantu pemerintah Ukraina dalam menyusun dan merevisi berbagai dokumen kebijakan dan hukum yang berkaitan dengan isu perdagangan manusia. IOM juga telah mendukung penguatan kapasitas dan koordinasi antara berbagai lembaga dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam penegakan hukum, perlindungan korban, dan kerjasama internasional terkait perdagangan manusia. Dan yang ketiga, meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan perdagangan manusia di Ukraina. Dalam hal ini, IOM juga telah mendukung pembentukan dan pemberdayaan jaringan masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, media, akademisi, dan pemuda yang bergerak dalam bidang pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia di Ukraina. Sekian presentasi dari kami kelompok 7. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan, kalau ada lebihnya itu datang dari Yang Maha Kuasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.